Pagi yang cerah, anak-anak dusun Lendang Jahe, Desa Lembar, Lombok Barat nampak bersemangat menuju sekolah. Bagi mereka, bersekolah adalah sebuah kemewahan. Kemiskinan menjadi penyebab angka buta aksara di Lendang Jahe masih tinggi. Pendidikan belum menjadi prioritas di daerah ini. Jangankan untuk biaya sekolah, untuk hidup sehari-hari saja, mayoritas warga Lendang Jahe masih kesulitan. Ya, lahan pertanian yang luas bukan lagi milik mereka. Hampir sebagian besar lahan produktif di Lendang Jahe adalah milik pemodal besar dari luar dusun. Ini mau kemana, Pak? Bawa ke sekolah. Ke sekolah? Saya boleh ikut, Pak? Boleh. Di belakang ya? Ikut ya? Pak. Jika sektor pariwisata di Lombok, Nusa Tenggara Barat terbilang cukup maju, tapi tidak di bidang pendidikan. Contohnya saja, anak-anak ini untuk menempuh pendidikan formal saja mereka butuh perjuangan lebih. Sekolahnya di mana? Futuhul Arifin. Jauh dari rumah? Iya. Ya. Yayasan Pendidikan Futuhul Arifin adalah sebuah bentuk perlawanan akan kondisi pendidikan di dusun Lendang Jahe yang memprihatinkan. Yayasan yang berdiri sejak tahun 2010 ini dibangun di atas tanah wakaf seluas 1.200 meter persegi. Perintisnya adalah Haji Yunus, seorang putra daerah yang peduli terhadap kebutuhan pendidikan bagi anak-anak yang tak mampu. Nah, Mbak Yunus, mungkin apa nih alasan Bapak ingin merintis sebuah sekolah di dusun Lendang Jahe ini? Ya, yang pertama karena untuk lebih mengeliminir mungkin ya dari buta aksara. Dan yang kedua lagi karena kita lihat banyak warga-warga kita, masyarakat kita, terutama anak yang usia sekolah tidak bersekolah. Dan yang ketiga lagi karena jangkauan, sekolah terdekat dari sini sekitar 2 kiloan dari sini. Tingginya angka buta aksara di dusunnya membuat Yunus gelisah. Berbekal tekad yang kuat dan swadaya warga, sekolah berbasis agama Yayasan Futuhul Arifin didirikan. Sekolah ibtidaiyah setingkat SD ini bebas biaya alias gratis. Pembangunan sekolah dilakukan secara bertahap. Dananya diperoleh dari swadaya warga dan sumbangan donatur. Tak jarang Yunus harus mengeluarkan dana pribadinya untuk membiayai operasional sekolah. Bangunan sekolah yang nampak sederhana ini terdiri dari 4 kelas. Ruang kelas 5 dan 6-nya pun belum ada. Mau tak mau, Yunus dan pengurus yayasan lainnya harus segera membangun ruang kelas 5 untuk anak kelas 4 yang akan lulus nanti. Keterbatasan dana membuat tujuan mulia ini sepertinya mustahil. Yunus tidak berputus asa. Ia yakin niat baik akan menemukan banyak kemudahan. Sebuah sekolah gratis untuk anak-anak tak mampu tak pernah terfikirkan sebelumnya oleh Yunus. Semua berawal dari keprihatinannya melihat anak-anak Lendang Jahe yang tidak bisa membaca tulis. Apalagi pola pikir masyarakatnya masih terbelakang. Pendidikan tidak penting bagi mereka. Asal bisa makan, itu sudah cukup. Nah, makan di sekolah tuh. Untuk apa sekolah? Serang bantu aku boyak kepeng. Kondisi pendidikan yang tidak terjangkau warga dusun Lendang Jahe membuat Yunus mulai mengajar di rumah. Lulusan sarjana pendidikan agama Islam di kota Mataram ini mulai merajut asa, mencerdaskan anak-anak Lendang Jahe dengan ilmu yang dimilikinya.
Hari demi hari, anak didik Yunus semakin bertambah banyak. Yunus kemudian memindahkan kegiatan belajar mengajarnya ke musola di sekitar tempat tinggalnya. Bapak, mungkin hambatan apa saja nih Pak yang Bapak hadapi saat awal merintis sekolah ini Pak? Banyak sekali gitu. Pertama ya harus kita bisa merubah dulu pola pikir masyarakat kita. Karena masyarakat kita di sini mereka beranggapan gitu, sekolah itu tidak penting. Mau jadi presiden udah ada presiden gitu, menjadi camat udah ada camat gitu. Disuruh siapa kan seperti itu. Jadi mereka lebih lebih konsekuen terhadap dunia saja gitu kan, sifatnya yang materialistis lah gitu kan. Jadi kalau sekolah belum tentu dapat uang begitu, bagus cari uang saja gitu, memang sekolah. Nah. Tingginya minat anak untuk belajar membuat Yunus bahagia. Di sisi lain, Yunus juga sedih karena tidak bisa menyediakan sarana dan prasarana yang layak bagi mereka. Yunus lalu memberanikan diri mengumpulkan para orang tua muridnya untuk bermusyawarah. Ide membangun sekolah swadaya pun Yunus gulirkan. Yunus tak menyangka idenya itu disambut positif. Pembangunan sekolah untuk anak-anak Lendang Jaya pun dimulai. Biayanya dikumpulkan dari sumbangan warga. Pengerjaannya dilakukan secara gotong royong tanpa biaya tukang. Sebuah bangunan sederhana yang mereka sebut sekolah akhirnya berhasil didirikan. Kalau respon anak-anak sendiri melihat di sini sudah ada sekolah gimana? Ya alhamdulillah sangat bagus sekali kita lihat gitu. Dari kebiasaan mereka yang kita kalau jumpai di siang hari terutama kan mereka sibuk dengan main layangan, main dansingan gitu kan. Alhamdulillah dengan ada punya pendidikan yang kita memang begitu punya keinginan kan untuk merubah seperti itu. Ini sudah masukkan 2 kali. Jadi paginya sekolah mereka, pulang sekolah lagi, sebentar istirahat, balik lagi ke sekolah untuk dinianya. Jadi mereka tidak sempat lagi. Sedikit demi sedikit, bangunan sekolah swadaya warga terus bertambah. Pembangunannya dilakukan secara bertahap, tergantung ada tidaknya dana. Ya, mari ini kelas 3. Ya, ini ada salah satu siswa kita yang berprestasi, namanya Irfan. Ya, dia dari kalangan yang kurang mampu dan sempat putus sekolah. Boleh saya ngobrol sama Irfan? Boleh. Oh iya. Halo Irfan. Irfan Samudra adalah salah satu anak tak mampu yang sempat putus sekolah. Perceraian kedua orang tuanya membuat Irfan terpaksa meninggalkan bangku kelas 1 sekolah dasar. Ia berhenti karena ibunya tak sanggup lagi membiayai sekolahnya. Sementara ayahnya tak mau bertanggung jawab. Irfan akhirnya menjadi korban. Fan, gimana nih rasanya bisa sekolah lagi, Fan? Senang karena bisa belajar sama teman-teman supaya menjadi pintar. Kehidupan Irfan dan ibunya memang serba kekurangan. Untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, Ibu Irfan bekerja serabutan. Apapun dilakukannya agar anak-anaknya bisa makan. Termasuk dengan mencari kerang. Hasilnya memang tidak seberapa, hanya bisa untuk bertahan hidup. Terkadang Irfan ikut membantu ibunya. Teriknya matahari tak dirasakannya. Impian untuk bersekolah telah Irfan lupakan. Iri rasanya melihat teman-teman sebayanya berangkat ke sekolah. Dulu waktu Irfan berhenti sekolah, terus Irfan ngapain di rumah? Membantu ibu untuk mencari uang, ditambah mencari kerang. Mahnim, ibunda Irfan, bukan tak ingin anaknya sekolah. Alim deh beli keke, deh anak lembay punya kelak. Apa daya, ia tak punya biaya. Bekerja sekeras apapun tetap tidak cukup untuk biaya hidup. Apalagi untuk biaya sekolah. Deh beli keke, dipires. Bayar 10. Aduh, mending bentar 5.000 bahannya. Mau bayar beli beras. Nanti kita kirain dulu. Masih gede. Ini namun jadi 5.000 udah kakak bayang. Wahawan yang menujan. Paksa ke beda kalau beli beras. Lagi 5.000? Wahawan. Orang nggak kepen beli. Terima kasih. Sama-sama. Dia sering ya itu dia malu katanya.
Padahal sama saya, malu sekali saya ibu kalau tidak sekolah gitu. Makanya itu hati saya jadi sedih lihatnya begitu. Jika kerang sedang banyak dan tidak ada pesaing, Mahnin bisa mendapat uang Rp15.000. Tak jarang, ia hanya mendapat uang Rp5.000 saja, yang hanya cukup untuk membeli beras. Aku beli beras Kira kepeng 5.000. 5.000. Keinginan Irfan untuk sekolah membuat Mahnim menyisihkan sebagian penghasilannya untuk ditabung. Ini kerombo Nirpan ada secukup deh kan ke keluarga nih. Mahnim termasuk orang tua yang peduli akan pendidikan anak-anaknya. Kemiskinan yang membelenggu keluarganya tidak menyurutkan semangatnya untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya. Untung saja, program sekolah gratis Haji Yunus menjadi solusi bagi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Irfan dan si kecil Tuti kini bisa bersekolah. Setelah ada yayasan itu dia mau masuk sekolah, makanya saya itu suruh dia sekolah karena dia itu rajin, pintar anak saya itu. Mahnim kini bisa sedikit lega. Keinginan Irfan untuk sekolah sudah terpenuhi. Setidaknya Mahnim kini bisa berharap lewat pendidikan, anak-anaknya bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik. Nah ini kan Irfan udah sekolah nih, terus masih sering bantu ibu kerja juga? Masih sih pada hari libur saja. Kalau pada hari sekolah tidak diizinin. Hak untuk memperoleh pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara. Pendidikan menjadi penunjang untuk peningkatan taraf hidup. Lewat pendidikanlah, masyarakat miskin seperti Irfan dan kawan-kawannya bisa merajut asa untuk masa depan yang lebih baik. Proses pembangunan sekolah Yayasan Futuhal Arifin dimulai pada tahun 2010. Berbekal bahan bangunan seadanya hasil swadaya, warga bergotong royong mendirikan sekolah. Bantuan berbagai pihak yang bersimpati membuat semangat Yunus membangun sekolah semakin tinggi. Dusun Lendang Jae akhirnya memiliki sebuah bangunan yang mereka sebut sekolah setelah kurang lebih 6 bulan bergotong royong. Seiring berjalannya waktu, bangunan kelas pun terus bertambah. Kini sudah berdiri 4 buah ruang kelas dan 1 ruang guru. Pembangunan ruang kelas 5 masih dalam proses. Yunus berharap bisa terkejar dengan kenaikan kelas yang akan berlangsung bulan Juni mendatang. Kalau bicara tenaga pengajar, ini semuanya dari mana, Pak? Ya, tadi semuanya dari sini, dari setempat. Dan mereka bisa dikatakan bukan digaji begitu, kan kasih selawat kalau bahasa Lomboknya gitu ya. Nah itu, ya, 50 itu kita berikan per 3 bulannya. Para guru yang mengajar di Madrasah Futuhal Arifin bekerja sukarela. Mereka diberi honor ala kadarnya saja. Yunus bahkan pernah hanya memberi sebuah kain sarung untuk honor 1 tahun guru-gurunya. Kini, guru pengajar pagi mendapat gaji 150.000 per 3 bulan. Sedangkan guru mengaji sore mendapat 100.000 per 3 bulan. Penghasilan yang terbilang jauh dari cukup. Bener nggak ini? Bener. Waduh, bagus lu tangan. Jadi meskipun dengan keterbatasan gedung sekolah, tapi mereka tetap bersemangat untuk sekolah. Ada yang mau lagi? Lagi ya. Keterbatasan yang ada tidak membuat sekolah swadaya bentukan Yunus berhenti berkarya. Sekarang, jumlah siswanya dari kelas 1 sampai 4 sebanyak 71 orang.
Merekalah tunas-tunas harapan bangsa dari Dusun Lendang Jahe, Lombok Barat. Keberadaan sekolah swadaya warga Dusun Lendang Jahe mengundang berbagai simpati masyarakat. Salah satunya berupa dana CSR dari sebuah perusahaan swasta. Dana tersebut dimanfaatkan untuk menyewa lahan seluas 4.500 meter untuk menanam cabai. Hasilnya cukup bagus dan dipergunakan untuk membiayai operasional sekolah. Kalau boleh tahu Pak, ini pengelolaan tanaman cabainya seperti apa sih Pak prosesnya? Ya memang awalnya ini kita dapat bantuan dari CSR. Nah itu kita disewakan lahan. Kemudian setelah disewakan lahan, kita disuruh cari orang yang ahli dalam membidangi hal tersebut seperti cabai ini. Nah kemudian nanti hasilnya itu dibagi dua. Jadi sebagian hasilnya itu dikasih untuk yang mengelola dan sisanya itu setengahnya itu dikasih untuk yayasan. Tapi saat ini alhamdulillah dari itu pengembangannya luar biasa sekarang. Nah, kita tinggal hanya sewa lahan saja. Nah yang mengerjakan tidak lagi orang lain begitu, tapi masyarakat swadaya yang mengerjakan. Jadi hasilnya tidak dibagi dua. Jadi full hasilnya itu digunakan untuk kepentingan yayasan. Panen cabai pertama selama 1,5 bulan cukup sukses. Bermodalkan uang bantuan sebesar 4 juta rupiah, sekolah berhasil mendapatkan uang penjualan cabai sebesar 8,5 juta rupiah. Pengelolaan tanaman cabai juga dilakukan secara swadaya oleh para orang tua murid. Mereka bekerja sukarela tanpa meminta bayaran. Senyum anak-anak yang bersekolah sudah cukup bagi mereka. Tahun 2013, Yunus kembali mendapat bantuan berupa bibit ayam Arab sebanyak 300 ekor beserta pakannya. Yunus berhasil membiakannya hingga berjumlah 550 ekor. Sayangnya, usaha peternakan ayam Arab terkendala masalah bibit. Yunus selalu menggantinya dengan ayam super. Pada usia 45 hari, ayam super sudah bisa dijual. Yunus menjualnya dengan harga 20 hingga 25 ribu per ekornya. Setiap bulannya, Yunus bisa mendapat uang sekitar 1.500.000 rupiah dari penjualan ayam super. Yunus juga memiliki sawah warisan orang tuanya seluas 21 are. Hasilnya, selain untuk kebutuhan hidup keluarganya, juga digunakan untuk operasional sekolah. Yunus bersyukur, dengan kondisi yang serba kekurangan, sekolah mampu menyediakan seragam, tas, dan buku-buku secara gratis untuk murid-muridnya. Tekadnya bulat, anak-anak Lendang Jahe jangan sampai mengeluarkan biaya speser pun untuk sekolah. Jadi setelah berhasil mewujudkan sebuah yayasan sekolah gitu, walaupun belum sempurna, mungkin ada kedepannya harapan Bapak yang ingin Bapak wujudkan lagi. Ya memang harapan kami mungkin bisa dikatakan banyak sekali begitu, terutama alumni kami yang mudah-mudahan alumni kami itu bisa diterima mungkin kan di sekolah-sekolah yang bertaraf nasional ataupun internasional, mungkin seperti Gonto dan lain sebagainya. Nah itu kita harapkan ke depan bisa mereka berbuat seperti kita itu. Mudah-mudahan juga pada donatur kita mungkin mudah-mudahan ada yang terpanggil, tergugah hati-hati mereka untuk kita bersama-sama bagaimana bisa bermanfaat bagi orang lain seperti itu. Berkat adanya sekolah, tingkat buta aksara anak-anak Dusun Lendang Jahe kini jauh berkurang. Anak-anak menjadi cerdas. Kesadaran akan pentingnya pendidikan pun semakin tumbuh. Anak-anak Lendang Jahe kembali bisa berharap mengejar cita-citanya untuk masa depan yang lebih baik.